Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, kami senantiasa meminta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang berasal dari diri kita semua. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada yang mampu menjadikan dia sesat. Wa may yudlil fala hadiya lah. Dan siapa yang telah dipastikan sesat oleh Allah, tidak ada yang dapat memberikan dia hidayah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 216. Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 216, Allah mengatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan bagi kalian kaum mukminin untuk qital, berperang. Wa huwa kurhun lakum, padahal peperangan itu sangat kalian benci, kalian tidak suka dengan peperangan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal hal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian benci terhadap hal tersebut, atau kalian suka, senang dengan hal tersebut, wa huwa syarrun lakum, padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa, tepatnya pada ayat ke-19. Surat An-Nisa ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in karihtumuhunna. Dari awal, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Wala ta'muluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kamu wahai laki-laki menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Lalu Allah mengatakan di akhir surat An-Nisa ayat ke-19, fa in karihtumuhun, jika kalian para suami membenci istri-istri kalian, fa'asa an takrahu syai'an
wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi apa yang kalian benci tersebut di baliknya banyak kebaikan yang Allah berikan. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah 216 juga surat An-Nisa ayat ke-19. Itu adalah konsep kehidupan. Konsep kehidupan. Ya. Kaidah yang agung yang saya pastikan kalau kita mampu mengimani dua ayat itu dengan benar, pasti akan mempengaruhi hidup kita. Pasti. Al-Quran, dari ribuan ayat yang ada di dalam Al-Quran, kita akan mengambil dua saja, tapi itu akan menjadi pengaruh dalam kehidupan. Dan itu fungsi atau karakternya Al-Quran. Kata-katanya sedikit, tapi mengandung hikmah yang sangat banyak. Rasul kita aja alaihi salatu wassalam, salah satu karakter yang beliau miliki apa? Jawami'ul kalim. Rasul kalimat-kalimatnya sedikit, tapi maknanya dalam. Maknanya dalam semua. Dan itu Rasul. Allah yang berikan karakter tersebut. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbicara di dalam Al-Quran tentang kaidah-kaidah kehidupan bagi manusia. Dan di antara kaidah yang terbaik yang ada di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah 216 dijelaskan kembali oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-19. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kalau di sini saya tanya, di sini yang tidak memiliki masalah dalam kehidupan siapa? Tuh, kompak benar. Ada nggak kira-kira yang nggak punya masalah? Tidak masalah kesehatan, nggak punya masalah kesehatan, saya sehat. Atau nggak punya masalah rumah tangga, masalah sama anak, masalah sama suami, masalah keuangan, masalah kerjaan. Kalau yang nggak punya semua nih, coba tunjuk tangan. Ada nggak yang nggak punya masalah? Ada, Bapak? Ada? Nah, ini saya kasih air ini kalau ada hadiah. Ternyata tidak ada. Ya, tidak ada satupun manusia, walaupun mainnya di masjid kayak kita sekarang, ya, ternyata semuanya punya masalah. Subhanallah. Ya, ayat ini cocok untuk kita tadabburi dan melihat. Selama kita masih menjadi manusia normal, ya, yang punya banyak masalah, ayat ini akan mengobati berbagai macam masalah, berbagai macam perasaan, berbagai macam rasa yang tidak nyaman dalam hati kita diobati dengan ayat ini jika kita mengimani. Jadi Al-Quran ya turun liyadabbaru ayatnya, agar ayatnya ditadabburi kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kan bilang dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 216, saat Allah meminta kaum mukminin untuk berperang. Nah, dulu di fase Makkah itu nggak ada peperangan, suruh sabar terus sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu masuk di fase kota Madinah berubah, strategi dakwah berubah, perang. Kutiba alaikumul qital, kalian wajib untuk perang, wa kurhul lakum, dan kalian benci sama perang. Ini jelas manusiawi benci perang. Perang resikonya apa sih? Perang mati resikonya. Di sini kira-kira yang tertarik untuk mati ya? Gak ada. Tertarik masuk surga gak? Mesti mati. Iya, masuk surga mesti mati. Cuma matinya kita enggak, surganya mau. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini sahabat loh yang bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Kalian wajib berperang, dan perang itu kalian enggak sukai. Iya, manusiawi. Karena kalau perang resikonya apa? Mati.
semuanya masih fit, begitu pulang bisa jadi tangannya buntung, kakinya buntung, kupingnya terluka, hartanya habis, macam-macam. Dan ini cukup menyusahkan bagi jiwa manusia yang Allah titipkan karakter bakhil, pelit, kasal, malas. Itu kan karakter manusia. Ya, kasul, malas. Oh, nyantai-nyantai. Ya. Nah, makanya Allah mengatakan kalian benci peperangan itu. Tapi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kalian benci itu kebaikan bagi kalian. Bisa jadi apa yang kalian benci itu, apa yang kalian tidak suka itu kebaikan bagi kalian. Ini kaidah Bapak Ibu. Kadang namanya kita manusia, tadi buktinya semuanya kompak bahwa semuanya punya problem masing-masing. Problem itu gak enak, masalah itu gak enak, ya. Tapi seseorang itu mesti tahu bahwa ketidaknyamanan itu bisa jadi adalah sesuatu yang baik bagi kita. Itu yang Allah ajarin. Iya, mungkin kehidupan ini berbagai macam ujian yang mesti kita lewati. Tapi ujian yang tidak nyaman itu, yang tidak enak itu, yang tidak nikmat itu, wa huwa khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya. Dari ayat surat An-Nisa maupun surat Al-Baqarah tadi. Bisa jadi pengalaman pahit yang sudah kita miliki, atau kejadian yang tidak enak yang kita miliki, atau sakit yang kita miliki, atau kebangkrutan, atau kekurangan ekonomi, atau ada konflik dengan siapapun, wa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Ya. Makanya saya bilang di awal tadi, kalau kita mampu mengimani ayat ini booster keimanan luar biasa. Itu menenangkan hati luar biasa. Kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Lalu kemudian Allah pastikan bahwa apa yang telah diatur oleh Allah wa huwa khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Lebih baik bagi kalian, kata Allah. Ya, kalian gak suka berperang, kalian gak suka jihad, tapi di dalam jihad lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an. Lalu Allah mengatakan kembali, dan bisa saja kamu menyukai sesuatu. Apa itu maksudnya? Konteksnya lagi bicara tentang jihad. Yang dibenci adalah jihad, yang disukai adalah duduk manis di rumah tidak jihad. Itu yang mereka sukai. Itu sesuai sekali dengan perasaan manusia. Wa asa an tuhibbu syai'an. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, wa huwa syarrun lakum. Padahal duduk manis di rumah gak ikut jihad, syarrun lakum, buruk bagi kalian. Dan ayat surat Al-Baqarah ditutup dengan kaidah yang azimah. Apa kata Allah terakhirnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang tahu dan mengetahui, maha mengetahui itu adalah Allah. Adapun kalian tidak tahu, kata Allah. Yang tahu ini kebaikan buat Anda itu Allah. Yang tahu ini keburukan bagi Anda itu Allah. Makanya ayat ini Bapak Ibu sekalian sangat berkaitan erat dengan iman kepada qada dan qadar, kepada takdir. Makanya kan Rasulullah SAW saat ditanya tentang iman, Rasulullah SAW mengatakan antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kalian beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Karena kadang takdir kita rasa buruk. Kalau kita merasa takdir itu buruk, maka ingat lagi surat Al-Baqarah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kalian benci justru lebih baik bagi kalian. Nanti kita akan di akhir kita akan mengambil faedah dan kisah-kisahnya tentang konkret kaidah dari yang Allah berikan ini. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Baqarahnya berbicara tentang jihad. Kalau surat An-Nisa
berbicara tentang pasangan suami istri. Ada konflik mereka. Lalu Allah mengatakan di akhirnya, "Fa karihtumuhunna," kalau si suami ini benci sama istrinya, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kamu benci dengan pasanganmu, tapi ternyata Allah menyimpan banyak kebaikan di sana. Allah menyimpan banyak kebaikan di sana. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Korelasi antara surat Al-Baqarah tadi dengan surat An-Nisa. Kalau dalam surat Al-Baqarah Allah hanya mengatakan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal huwa khairul lakum, khair, padahal itu baik bagimu. Global nih. Kebaikannya sangat global. Adapun dalam surat An-Nisa Allah mengatakan kalau bisa jadi kamu benci sesuatu padahal Allah di dalamnya akan memberikan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Yang gak enaknya sakit, tapi hikmahnya itu bisa ratusan hikmah yang kita akan rasakan, mulai dari dunia sampai akhirat. Ingat sebuah hadis Bapak Ibu sekalian, saat ada seseorang yang kerap sakit terus di dunia, ujian terus di dunia, ternyata begitu masuk surga, dia dapat surga yang paling tinggi. Sampai dia pun kaget. Kok amal saya gitu-gitu aja kok dapatnya tinggi sekali. Kenapa? Karena musibah demi musibah yang Allah timpahkan kepadanya dan dia sabar. Kalau di dunia ditanya, gimana keadaannya? Aduh, anak sakit, saya sakit, gaji gak seberapa, bayaran mahal, dan seterusnya. Berbagai macam musibah, tapi dia sabar. Kadang Allah itu telah mentakdirkan orang ini masuk ke surga paling tertinggi, namun amalannya gak bisa ngangkat dia ke sana. Apa yang mesti dilakukan? Kasih musibah agar dia terangkat nanti. Sesingkatnya kisah ini, jemaah sekalian, itu kan contoh yang sangat konkret dalam ayat ini. Bisa jadi kamu benci dengan sesuatu tersebut, padahal di situ ada kebaikan yang banyak. Iya banyak. Masuk surga gara-gara musibah. Masuk surga gara-gara musibah, gara-gara kesabarannya dia bisa masuk surga. Karena khairan katsira, ini kan kebaikan yang banyak. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat lebih dalam lagi surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa tadi. Surat Al-Baqarah ngomongin jihad ibadah. Surat An-Nisa ayat 19 itu bukan bicara ibadah, tapi bicara tentang hubungan kita kepada manusia, istri, anak dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya masalah dalam ibadah, kalau kita punya masalah dalam hubungan kita kepada manusia, ayat-ayat ini mengakomodir perasaan kita. Jadi ayat ini masuk ke dalam ibadah. Kalau kita merasa berat dalam ibadah tersebut, ngaji berat, sedekah berat, haji berat, umrah berat, maka Allah katakan wa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu benci dan berat menjalaninya, tapi di dalamnya banyak kebaikan. Begitu juga konflik kita dengan keluarga. Bisa jadi kamu benci berpasangan dengan dia, bisa jadi kamu benci ada anak karakternya seperti ini, bisa jadi kamu benci punya sahabat seperti itu, punya partner kerja seperti itu. Wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Namun Allah menjadikan di sana banyak kebaikan. Kaidah ini bisa masuk dalam urusan dunia, bisa masuk juga dalam urusan akhirat. Dengan kaidah ini seluruh masalah terakomodir. Apapun masalahnya, kaidah ini kita pakai dalam keimanan. Iya, ini gak enak, tapi ini bisa memunculkan kebaikan yang banyak. Ya, maka kaidah Quran ini sangat luar biasa azimah, ya, luar biasa indahnya. Pada saat kita mau menyadari, mau berpikir, mau merenungi bahwa apa yang kita benci itu baik buat kita. Apa yang mungkin kita sukai justru buruk untuk kita. Kan banyak kejadian begini di kehidupan kita. Kita usaha ini itu untuk menggapai satu harapan, ternyata miss, nggak dapat.
Kita kecewa. Obati kekecewaan tersebut dengan merenungi surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Bisa jadi memang kamu tidak suka ini terjadi, padahal itu baik bagimu. Dan sebaliknya, kamu suka semangat hal itu terjadi bagimu, namun ternyata kalau terjadi itu akan menjadi petaka bagimu. Dan orang beriman harus memiliki konsep kepalanya seperti ini. Jadi tenang hidupnya, nggak kecewa dengan mendalam kecewanya, nggak stres terus. Tapi dia bisa enjoy dalam kehidupannya, mengikuti takdir demi takdir yang Allah berikan kepadanya, karena dia yakin betul bahwa sesuatu ini kebaikan bagi saya. Kalau bisnis ini goal, mungkin saya akan lupa dengan pengajian saya, mungkin saya akan lupa dengan keluarga saya, makanya Allah tutup di sini. Oke, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, imani dua ayat ini dengan sedalam-dalam. Renungi dua ayat ini sedalam-dalam dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek kehidupan, mau itu ibadah bentuknya ataupun non ibadah. Beberapa perempuan ada yang mengeluh karena harus memakai jilbab, gerah, panas, dan seterusnya dari berbagai macam keluhan. Maka kita katakan wa'asa antakru syai'an wa huwa khairul lakum. Iya. Kamu gak suka dengan cara Allah seperti itu, dengan ibadah seperti itu, wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagimu. Itu ibadah. Itu ibadah. Begitu juga masalah-masalah ibadah yang lain, jemaah sekalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memastikan bahwa kehidupan kita tidak akan lepas dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Balad ayat keempat. Pada surat Al-Balad di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqnahu fi kabad. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam susah payah. Itu udah pasti berarti. Ya, pasti manusia itu ada fase susah payah, udah pasti. Makanya kaidah ini kehidupan buat kita. Kalau kita nggak mengimani kaidah ini, bisa habis hidup kita. Ya, kita bakal termakan masa lalu, nggak bisa move on dari masa lalu. Oh, saya punya dosa yang ini, saya punya dosa yang itu. Bahkan ya, maksiat sekalipun yang telah terjadi bagi kita, kalau direnungi lebih dalam, ada kebaikannya. Apa itu? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada maksiat yang dilakukan, mungkin taubat tidak akan muncul. Ya, taubat tidak akan muncul. Makanya kadang sesuatu itu terjadi agar kebaikan bisa dikenal. Misalnya sekarang itu banyak banget orang berubah hijrah, ya bahasanya. Banyak banget orang berubah hijrah. Ya. Dan dia begitu dalam mendalami Islam dan dia nggak mau lepas nih. Apa proses hijrahnya, dia nggak mau lepas dengan kajian, dia nggak mau lepas baca Quran, dia mau tetap sholat wajib tepat waktu dan seterusnya. Kalau kita tanya kenapa kamu begitu pegang luar biasa agama ini? Ya karena dulu saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Dia pasti benci. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya kamu benci dengan masa lalu tersebut, padahal sekarang kita bisa lihat hikmahnya. Karena kamu mengenal masa lalu yang begitu pahit, sekarang kamu pegang nikmat Islam dengan begitu kuat. Ya, karena tidak mau manusia balik lagi ke sana yang jujur. Oke, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kejadian-kejadian buruk dalam kehidupan kita itu agar kita mengenal kebaikan. Juga kadang kejadian buruk dalam kehidupan kita itu agar manusia mampu menyandarkan dirinya kepada Allah. Pada saat manusia tahu
maka dia harus pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan seluruhnya kepada Allah. Ya, menggantungkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tahu bahwa ada keburukan yang bisa saja terjadi, maka di situ kita akan berlindung kepada Allah. Tapi kalau semuanya bagus-bagus semua, biasanya akan menimbulkan kesombongan bagi manusia. Ya, akan menjadi apa? Kesombongan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang uangnya banyak, ya, itu tidak mau ibadah, tidak mau bersyukur, tidak mau sholat. Kadang kalau ditanya kenapa nggak mau, gue nggak sholat aja kaya, gue nggak sholat aja kaya, ngapain sholat? Gitu. Ya, ngapain sholat? Ini kalau baik semua, kadang ada efek seperti ini. Ya, makanya dunia ini dibikin dinamis oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik, turun, naik, turun. Ya. Kejamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang keburukan demi keburukan itu terjadi, namun di situ banyak apa? Hikmah. Ya. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada beberapa contoh-contoh fakta-fakta yang begitu konkret dengan kaidah yang kita pelajari. Ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, terutama kisah tentang ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa alaihissalam, ya, dikenang sampai hari ini. Dikenang sampai hari ini. Ya, dan menjadi contoh baik bagi kita semua. Saat seorang ibu tersebut berani menghanyutkan anaknya di sungai. Ya, menghanyutkan anaknya apa? Di sungai. Ya. Ini kecemasan bagi seorang ibu, ini ketakutan bagi seorang ibu, dan ini kebencian bagi seorang ibu. Tapi yang memerintahkan dia menghanyutkan bayinya itu siapa sih? Allah, dia. Kira-kira coba menghanyutkan, tiba-tiba Allah memberikan kabar bahwa dia harus menghanyutkan anaknya yang masih kecil, yang umurnya masih disusui, baru lahir, dikasih satu tempat, lalu dihanyutkan ke sungai. Coba, siapa ibu yang sanggup melakukan ini? Ibu Nabi Musa alaihissalam, dia tahu ini buruk bagi saya. Saya tidak melihat anak saya. Saya harus melihat anak saya diombang-ambing lewat air tersebut. Ini perih rasanya, ini pedih rasanya. Tapi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu benci ini, padahal itu baik bagimu. Dan apa yang terjadi? Musa selamat dari pembunuhan orang-orang tentara-tentara Firaun. Karena waktu itu ada peraturan dari Firaun. Kalau bayi-bayi lahir dari kalangan Bani Israel, kalau bayinya laki-laki dibunuh, kalau bayinya perempuan didiamkan. Itu di peraturan. Tapi semakin lama masyarakat Firaun pun protes. Kalau begini, habis nanti laki-laki dari Bani Israel, gak ada yang bisa jadi pembantu kami dan budak kami. Ya udah, berubah peraturannya. Tahun ini kalau ada yang lahir dibunuh, tahun besok tidak. Tahun besoknya lagi dibunuh, tahun besoknya tidak. Selang-seling. Nabi Musa kebagian tahun yang dibunuh. Makanya pada saat sweeping itu tentara-tentaranya, lihat nih, katanya ada yang lahir bayi-bayi, mana anak kecilnya, yang laki-laki, kita akan bunuh. Disitulah Allah mewahyukan agar dihanyutkan Nabi Musa alaihissalam. Dihanyutkan Nabi Musa alaihissalam, ternyata yang mendapatkannya justru istrinya Fir'aun. Lihat, ini apa enggak indah nih takdir? Ya, akhirnya diambil. Ibunya tahu nggak? Nggak tahu. Ibunya ini nggak tahu yang ambil itu istrinya Fir'aun, nggak tahu anaknya kemana. Pokoknya perintah Allah suruh menghanyutkan aja, selesai. Dan ibunya berharap dia akan kembali. Beberapa bulan kemudian
Musa kecil ini dikasih susu oleh si ibu A, ibu B, ibu C, tidak mau sama sekali. Hingga akhirnya istrinya Fir'aun yang sudah kadung sayang sama Musa kecil, ya, minta izin sama suaminya Fir'aun untuk bisa Musa berada di pangkuannya, hingga akhirnya bikin sayembara. Siapa yang bisa menyusui Musa kecil ini? Akhirnya kabar itu didapatkan oleh kakaknya Nabi Musa alaihissalam, kakaknya ke ibunya Nabi Musa, lalu mengabarkan, itu Musa, itu adik kita itu sekarang diurus oleh istrinya Fir'aun di kerajaan, dan sekarang butuh ada yang menyusui. Kembalilah Musa ke pangkuan ibunya. Allah, coba ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini itu fakta yang luar biasa. Bagaimana Allah bisa menjadikan skenario itu berjalan dengan begitu indah. Ya. Makanya akhir dari surat Al-Baqarah Allah bilang apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Memang kita tidak ada yang tahu takdir Allah akan seperti apa bagi kita. Dengan segala musibah dan problem yang kita miliki, apa ujungnya cuma Allah yang tahu. Tapi kalau kita beriman, pasti ujungnya baik. Kalau kita bersabar, pasti baik Bapak Ibu sekalian. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Kata Rasulullah SAW, menakjubkan seorang mukmin bahwa seluruh apapun yang dia dapatkan pasti jadi baik. Bagaimana caranya semua yang kita dapatkan jadi baik? Inna sabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Kalau dapat musibah dan sesuatu yang tidak membuat dia nyaman, sabar, maka itu baik baginya. Kalau dia dapat sesuatu nikmat, dia bersyukur, fakana khairan lah, maka itu kebaikan bagi dia. Jadi dari segala sisi baik gitu. Itu luar biasa. Wa madzalika ila lil mu'min kata Rasulullah. Dan itu tidak akan terjadi kecuali untuk seorang mukmin. Dapat musibah, sabar, fakana khairun lah. Dapat nikmat, bersyukur, fakana khairun lah. Maka itu juga baik baginya. Itu ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Yang tidak kalah menarik di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, yang menjadikan betul-betul fakta yang luar biasa dari kaidah ini adalah cerita seorang Nabi yang ceritanya hanya ada dalam satu surat, tidak ada dalam surat yang lain. Kira-kira Nabi siapa? Ceritanya cuma satu surat di dalam Al-Quran, di surat yang lain tidak diceritakan oleh Allah. Khusus saja satu itu aja. Yusuf. Surat Yusuf Bapak Ibu sekalian, itu dari awal sampai akhir cerita Nabi Yusuf. Kita tidak temukan cerita Nabi Yusuf lagi di surat-surat yang lain. Beda sama cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa kita lihat di surat Al-Baqarah ada, surat Qasas ada, ya. Surat-surat yang lain itu ada cerita Nabi Musa. Tapi Yusuf tidak. Episode awal sampai episode akhir full ada dalam surat Yusuf. Jadi kalau orang mau mentadaburi surat Yusuf, dia akan melihat bagaimana kisah Nabi Yusuf secara lengkap yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Makanya di awalnya Allah mengatakan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami akan mengisahkan kepada kamu wahai Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baiknya kisah. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tinggal di istana enak gak Bapak Ibu? Enak lah. Di Bekasi aja enak, gimana di istana? Ya, istana. Kalau galon kita habis, kita nggak usah ngisi, Bu. Tinggal panggil orang datang. Di istana, itu listrik kita nggak akan pernah bunyi. Gak usah isi pulsa lagi. Udah tenang-tenang aja, enak-enak aja bisa. Makan, tidur, istana. Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di istana. Ni'mah. Tapi sebelum di istana, di sumur.
di sumur itu kehidupan manusia. Sebelum di sumur, Nabi Yusuf tinggal dengan nyaman di pangkuan ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Makanya Allah bilang di awal surat Yusuf, ahsanul qasas, sebaik-baiknya kisah. Karena luar biasa. Pertama di rumah sama orang tua, kedua di sumur, ketiga di istana, keempat di penjara, kelima baru di parlemen, kelima baru jadi menteri. Coba bayangin gimana dinamisnya kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi happy ending. Akhirnya dia menjadi menteri, yang karena jadi menteri dia bisa kembali bertemu dengan ayahnya. Siapa yang mengira bahwa saat dibuangnya Nabi Yusuf ke sumur itu adalah sebuah keharuan, sebuah kesulitan bagi Nabi Ya'qub yang sedih menangis sampai buta karena tinggal Nabi Yusuf alaihissalam. Juga siapa yang sangka ya dengan dimasukkannya Nabi Yusuf ke penjara itu menjadikan Nabi Yusuf sebagai seorang menteri akhirnya. Itu dia ayahnya. Fa'in karihtumuhunna, kalau kalian tidak suka, kalian benci, wa yaj'alallahu fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Banyak kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di istana, dia sempat digoda oleh ratu di istana tersebut, yang konon namanya adalah Siti Zulaikha. Pada saat digoda, ini adalah kenyataan takdir yang buruk. Karena digoda, ya, Nabi Yusuf alaihissalam terfitnah bahwa dia telah menggoda Zulaikha. Padahal yang menggoda adalah perempuannya, bukan laki-lakinya. Karena sebab itu, Nabi Yusuf masuk penjara. Ya. Karena sebab kasus itu dan kasus ibu-ibu komplek yang lain, ya, karena ibu-ibu kompleks itu, ya, ngelihat Nabi Yusuf sambil motongin apel, dia nggak sadar ternyata mungkin apelnya jatuh, pisaunya terkena kulit mereka. Karena ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat. Di sini siapa yang menginginkan wajahnya jadi cantik dan ganteng? Semua pengen cantik dan ganteng. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian itu suka jadi ganteng atau jadi cantik, padahal itu buruk bagi kalian. Jadi kalau nggak ganteng, bersyukur deh. Bisa jadi kalau ganteng malah masuk penjara kayak Nabi Yusuf. Ya, jadi sama ibu. Ya. Karena Nabi Yusuf masuk penjara gara-gara apa? Ganteng. Gara-gara ganteng. Sekarang ibu-ibu itu kan lagi motong, terus apelnya jatuh, kenalah kulit si ibu-ibu tersebut dengan pisau tersebut. Setelah itu, ya, kalau zaman sekarang tuh di grup WhatsApp tuh ngomongin Yusuf terus ibu-ibu kompleknya. Suaminya pada bete semua. Wah, ini Yusuf kurang ajar. Istri kita semua ngomongin dia. Disitulah suami-suami bapak-bapak komplek tadi, ya, menjebloskan Nabi Yusuf alaihissalam ke penjara dengan tuduhan yang kemarin bahwa dia hendak memperkosa Zulaikha. Ya, lihat bagaimana dinamisme Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah di penjara, ya, siapa yang suka masuk penjara? Ada. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kamu benci masuk penjara, tapi bisa jadi itu adalah kebaikan bagimu. Iya. Dan akhirnya kebaikan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Pertama, dia masuk penjara, satu sel dengan dua orang. Dua orang ini bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam satu sel beberapa waktu. Dan ini terjadi beberapa tahun. Ya. Akhirnya dua orang ini melihat kesalehan Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai satu hari, kedua orang yang ada di sel ini, yang awalnya mereka adalah satu bartender raja, satu lagi chefnya raja di kerajaan yang sama, kerajaan Mesir waktu itu.
Dua-duanya mimpi. Yang bartender mimpinya bikinin minuman lagi untuk raja. Yang chef mimpinya adalah dia punya roti di atas kepalanya lalu dimakan oleh burung gagak atau burung ya. Dimakan oleh burung. Tanya ke Nabi Yusuf alaihissalam, karena di waktu itu yang paling digemari adalah kalau orang bisa takbir mimpi. Nanya ke Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana nih mimpi kami? Inna naraka minal muhsinin, karena kami menganggap kamu wahai Yusuf orang baik. Makanya kami minta bagaimana takbirnya. Nabi Yusuf mengabarkan, di antara kalian berdua akan ada yang kembali ke kerajaan kerja lagi, dan satu di antara kalian akan mati dan kepala kalian akan dipatokin oleh burung. Jadi satu baik, satu buruk nih mimpinya. Tapi Nabi Yusuf nggak nunjuk orangnya siapa. Ternyata yang bartender dipastikan tidak salah dari kasus yang ada. Sedangkan yang chef yang bersalah. Yang chef ini akhirnya dihukum mati. Dialah yang tadi dalam mimpi itu dimakan oleh burung. Adapun yang bartender balik ke raja. Nabi Yusuf pesan, kalau udah balik ke raja, ingat sama saya, ya, kasus saya selesaikan. Ingat sama saya, kasus saya selesaikan, karena saya kepenjara ini mabrur terzalimi. Ternyata bartender ini keluar ke raja, lupa sama Nabi Yusuf kurang lebih 9 tahun. Masa kok lupa 9 tahun? Kurang ajar ya. Ya. Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi itu keburukan dan kalian benci, tapi akhirnya kebaikan bagi kalian. Lihat, karena dia lupa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, kapan dia ingat? Saat raja mimpi. Raja mimpi, di dalam mimpinya raja melihat ada 7 ekor sapi gemuk dan 7 ekor sapi kurus. Raja melihat dalam mimpinya ada ladang gandum yang hijau, ada ladang gandum yang kering. Ya. 7 ekor sapi yang kurus memakan sapi-sapi yang gemuk. Jadi misterius mimpinya. Raja itu begitu mimpi seperti itu, dia langsung manggil semua orang yang bisa takbir mimpi. Coba siapa yang mampu mentakbirkan mimpi. Ceritain mimpinya sama raja. Semua orang-orang yang dikatakan terbaik dalam takbir mimpi diam. Sampai mereka mengatakan adghaful ahlam, mimpinya abstrak, tidak bisa ditafsirkan. Padahal bahlul. Padahal nggak tahu. Akhirnya apa? Sang bartender ingat dengan Nabi Yusuf karena kejadian itu. Saya punya teman nih di penjara waktu itu. Kemarin aja, waktu bilang. Baru ada kasus mimpi, baru balik ke Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf, raja, nggak ada basa-basinya. Langsung bilang raja mimpi. Mimpinya begini. Gimana menurut kamu? Kalau kita jadi Nabi Yusuf gimana? Gengsi lah. Enak aja datang-datang minta bantuan. Dulu kemana aja? Nabi Yusuf juga. Nabi Yusuf alaihissalam langsung kasih tahu mimpinya apa. Mimpinya kita akan punya 7 musim subur. 7 musim fase kedua itu akan kering, luar biasa kering. Itu tafsir mimpinya. Raja mendengar tafsir itu senang. Siapa yang tafsirin? Yusuf. Di mana Yusuf dipenjara? Suruh keluar dari penjara. Pada saat disuruh keluar dari penjara, kata Yusuf tidak. Saya tidak mau keluar gara-gara raja kagum sama saya, tapi keluarkan saya karena saya tidak bersalah. Akhirnya keluar dari penjara. Begitu keluar dari penjara, bertemu dengan raja, raja mengatakan kepada Nabi Yusuf, mau jadi apa di kerajaan saya tuh? Ya,
Ij'alni khazainil ardh, jadikan saya, kalau bahasa sekarang mungkin yang tepat, Menteri BUMN. Karena yang ngurus semuanya, yang ngurus semua, keluar masuk, terus pertanian apa segala macam di bawah dia semuanya. Sandang pangan di bawah dia. Ya, semua diurus. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam. Coba kita flashback sedikit cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau keluarnya langsung pada saat bertender ini baru keluar dari penjara langsung bilang, ya Nabi Yusuf ini dia nggak bersalah begini. Kira-kira akan jadi menteri ya? Belum tentu. Momennya nggak tepat. Tapi karena lupa selama berapa tahun? 9 tahun dapat momen yang tepat. Begitu keluar langsung jadi menteri. Begitu jadi menteri, dia ketemu saudaranya yang pernah membuangnya, dia akhirnya ketemu Nabi Yakub alaihissalam, bapaknya. Lihat. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah yang ketiga. Selain kisah ibunya Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah yang ketiga dalam surat Al-Kahfi pada ayat 80 dan 81. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 80 sampai 81. Allah berfirman, "Wa amma al-ghulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab ruhma." Kata Allah. Surat Al-Kahfi 80 sampai 81. Dan adapun anak muda itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada bapak ibunya. Mungkin Bapak Ibu sekalian membaca surat Al-Kahfi dan pernah tahu apa yang ada dalam surat Al-Kahfi, yaitu perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Khadir. Kalau orang di Indonesia bilangnya siapa? Khidir. Ya, Nabi Khidir. Dan dia udah meninggal. Ya, beberapa orang tuh memiliki keyakinan masih hidup, bisa datang dan seterusnya. Tidak. Khidir telah meninggal dan dia Nabi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti jejak langkah Khadir. Di antara yang Khadir lakukan adalah jalan sama Nabi Musa, ketemu anak kecil, dibunuh anaknya oleh Khadir. Nabi Musa alaihissalam, "Aqatalta nafsan?" Apakah engkau membunuh seorang anak? Bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an imra. Aneh, kamu zalim Khadir. Kenapa dibunuh? Anak kecil apa salahnya? Kenapa sampai dibunuh? Akhirnya Khadir mengatakan alasannya. Kata Khadir alaihissalam, "Wa ammal ghulam," kita perhatikan ini. "Wa ammal ghulam," adapun anak itu, "fa kana abawahu mu'minaini." Bapak dan ibunya mereka orang-orang yang beriman. "Fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra." Kalau sampai gede anak itu, maka anak tersebut akan memaksa ayah dan ibunya menjadi kafir. Itu dia. Coba Bapak Ibu sekarang renungi ayat dari surat Al-Baqarah. Membunuh anak, kebencian, suatu hal yang tidak enak, tentu yang dilakukan Khadir ini keterlaluan kalau kita lihat dari satu sisi. Tapi ternyata Allah mengatakan, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum." Padahal pembunuhan itu jauh lebih baik untuk mereka. Kenapa? Kalau anak itu besar, maka anak itu akan memaksa kedua orang tuanya kepada kekafiran. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab ruhma. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengganti anak tersebut untuk orang tuanya atau kedua orang tuanya khairun minhu, apa yang lebih baik dari anak tersebut, wa aqrab ruhma, dan lebih
menyayangi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibunuhnya anak kecil tersebut oleh Khadir itu menyakitkan hati kedua orang tuanya atau menyedihkan hati kedua orang tuanya. Tapi tadi kaidahnya bisa jadi hal ini buruk yang kita lihat, tapi di dalamnya ada kebaikan. Karena ternyata kata Allah, kalau anak ini sampai besar kamu akan jadi kafir. Kalau sudah jadi kafir mati pasti masuk neraka. Sekarang orang tua itu mati dan dia masuk surga di dalamnya selama-lamanya. Apakah jadi baik itu dia? Ya. Dan ayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan mereka tidak lagi punya anak, tapi bentuk kebaikan Allah bagi mereka dan bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, kepada orang tua. Dan ini pelajaran untuk orang yang belum diberikan anak oleh Allah. Kadang kita tahu ada pasangan-pasangan yang belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, bisa jadi apa yang kamu tidak senangi tersebut khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Lihat, ini udah punya anak. Allah memberikan Khadir untuk membunuh anak tersebut karena anak tersebut sebab kekufuran nanti. Maka sebab itu diputus. Dan bisa jadi juga terjadi kepada orang-orang yang lain. Bisa jadi kalau dia memiliki anak, maka dia akan kekufuran, dia akan bermaksiat, dia akan begini, dia akan begitu. Maka sebab itu diputus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat dari Allah kepadanya. Ya, sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti juga pada saat anak ini dibunuh oleh Khadir kemudian gantinya seorang anak lagi. Tidak mesti. Bisa jadi kebaikannya itu dilihat di akhirat nanti. Ada sebuah hadis jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang begitu menginspirasi luar biasa, dari Muawiyah ibnu Qurrata an-Nabi qala kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yajlisu ilaihi nafarun min ashabi. Nabi ini kalau lagi duduk itu pasti teman-temannya pada datang, sahabat-sahabat itu datang. Wa fihim rajulun lahu ibnun shaghirun ya'tihi min khalfi dhahrihi. Dan ada seorang sahabat yang bawa anak kecil di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu seperti itu. Jadi si bapak ini selalu bawa anaknya kalau ketemu Nabi, duduk dengerin Nabi, terus cabut lagi balik. Sampai satu hari, fayuqiduhu baina yadayhi fahalak, famtana'a ar-rajulu an yahdura al-halaqata li dzikri ibnihi. Satu hari, anak yang selalu dia bawa ke pengajian itu meninggal. Menjadikan sang ayah ini tidak mau lagi hadir ke pengajian. Kenapa? Sedih ingat anaknya kalau pengajian. Sedih ingat anaknya kalau pengajian. Dan Rasulullah SAW merasa kehilangan, mana si bapak yang biasa sama anaknya? Ya Rasulullah, inna ibnahu halak. Ya Rasulullah, anaknya meninggal, dia tak mau kesini lagi. Dia punya kenangan sama anaknya, dia sedih kalau datang ke sini. Akhirnya Rasulullah SAW bertemu dengan ayah tersebut. Dan Rasulullah SAW bertanya, gimana ceritanya? Dibilang anaknya meninggal begini. Fa'azzahu alaihi. Rasulullah SAW menghibur dia. Dan di antara hiburan yang Rasulullah SAW berikan adalah sebuah hadis. Kata Rasul, ya fulan, ayyuma kana ahabbu ilaik an tamatta' bihi umrak aw la ta'ti ghadan ila babin min abwabil jannah illa wajadtahu qad sabaqaka ilayhi yaftahu laka. Coba Pak, kata Rasul, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu selalu bersamamu sepanjang umurmu, atau kalau kamu nanti masuk surga, anakmu yang membukakan pintu untukmu? Ya. Kata bapak tersebut, ya Nabi Allah, bal yasbiquni ila babil jannah fayaftahuha li lahu ahabbu ilai. Ya Rasulullah, tentu kalau saya meninggal, dia yang bukain pintu surga ya Rasulullah, tentu itu yang lebih aku sukai ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fadakalat, iya, begitu akan kejadiannya. Subhanallah. Mungkin bapak itu sedih, benci dengan meninggalnya anaknya. Dan begitu ada kabar kebaikan ini,
akan balik lagi tidak ke pengajian? Balik lagi. Dia pasti bisa move on karena itu. Begitu dia tahu betul bahwa ini akan ada kebaikan di dalamnya. Dan kebaikannya dipercepat lagi sama Rasulullah SAW. Ya. Makanya jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Ya, untuk kita menyadari bahwa kadang apa yang terjadi bagi kita itu ada kebaikan di dalamnya. Dan kita mesti tahu itu. Ingat Ummu Salamah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah itu begitu cinta dengan suaminya Abu Salamah. Dan dia waktu Abu Salamah meninggal, dia sempat mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah, ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan katakanlah Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala dari musibahku dan gantikan dengan yang lebih baik. Lihat itu doanya. Ini kalau doa karena musibah, doanya ini doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala dari musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Rasul minta Ummu Salamah baca itu. Tapi Ummu Salamah, ya, yang di waktu itu beliau masih sedih betul, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Setelah Abu Salamah meninggal, iddahnya selesai, Abu Bakar melamarnya, tolak. Umar melamar juga, tolak. Ternyata yang lebih baik daripada Abu Salamah, Rasulullah SAW. Coba. Bahasa kita mimpi apa? Jadi istrinya Rasulullah SAW di umur yang tidak muda lagi. Ya. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Rasulullah SAW. Kalau Ummu Salamah masih bersama dengan Abu Salamah, bahkan Ummu Salamah pernah mengucap kepada Abu Salamah bahwa tidak akan menikah. Kalau engkau meninggal, aku tidak akan menikah. Tapi Abu Salamah yang memaksakannya. Kalau kamu taat kepada saya, nikah lagi kalau saya menikah. Kalau saya meninggal. Dan akhirnya nikah lagi dengan siapa? Rasulullah SAW. Jadilah ummul mukminin. Ya, istri dari Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ada satu ilustrasi, ya. Ada satu ilustrasi yang kami dengar dari beberapa guru kami. Nah, ini juga ilustrasi cerita-cerita bahwa ada seorang raja di satu tempat punya menteri. Ini menterinya setiap ditanya sama raja pasti bicara apa? Kullu ma qaddarallahu khair. Setiap yang ditakdirkan sama Allah itu baik. Setiap yang dipilihkan sama Allah baik. Gitu mulu ngomongnya. Si raja sewaktu-waktu jarinya putus, musibah. Tanyalah sama si menteri, gimana nih? Sekarang jari saya keputus, mau ngomong apa? Sama. Kullu ma qaddarallahu khair. Apa-apa yang Allah takdirkan baik, apa yang Allah pilihkan baik. Raja kesel lah, saya kena musibah kalau bilang baik. Akhirnya menterinya dipenjarain. Setelah menterinya dipenjarain, raja ini pergi berburu ke salah satu hutan. Nyasar, mau pulang nggak bisa. Pada saat lagi nyasar, raja bertemu dengan satu kaum yang ada di hutan. Kaum ini begitu melihat raja, namanya juga raja, pasti gagah, glowing, ya, keren, diambil. Tangkap, kita jadikan tumbal untuk Tuhan kita. Diikat raja kanan kiri atas bawah diikat. Manusia setampan ini, segagah ini cocok untuk kita jadikan tumbal bagi Tuhan kita, kata mereka. Ternyata salah satu dari kaum tersebut lihat, ternyata jarinya ada yang terputus.
Peraturannya adalah tidak boleh ada cacat. Begitu melihat ya jarinya terputus, udah buka lagi nggak jadi. Lihat, nggak jadi dibunuh. Rajanya datang ke menterinya begitu pulang, keluarin menteri saya. Terus dia bilang, kullu ma qaddarallahu khair. Iya benar. Apa-apa yang ditakdirkan sama Allah baik. Ya. Karena kecacatannya ini, karena terputusnya ini, dia nggak jadi dieksekusi sama kaum di hutan itu. Ya, makanya ini contoh-contoh begitu banyak Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian punya contoh masing-masing dalam kehidupan tentang penerapan kaidah yang sangat azimah ini. Ya, makanya pelajaran kita hari ini adalah merenungi, mengimani seluruh kejadian kehidupan kita ini yang kita rasa kurang nyaman bagi kita. Fa'asa takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian benci, namun disitulah kebaikan bagi kalian. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian menyukai itu, padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan semua pertanyaan ditulis di Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan, Ustaz, afwan kebetulan saya menikah dengan Buddha yang sudah bawa anak. Qadarullah anaknya bisa dibilang menyimpang dalam hal dunianya. Apakah saya selaku ibu sambung wajib menasehati? Namun anaknya sangat keras tidak mau diatur. Apakah saya juga menanggung dosa anak suami karena status pernikahan? Jawabannya Bapak Ibu sekalian yang mesti diperhatikan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan membawa dosa orang lain. Seseorang tidak akan membawa dosa orang lain, siapapun dia. Kalau kita punya dosa, itu dosa kita, bukan dosa orang. Contoh ini, si anak ini menyimpang, ya. Tugas kita apa? Tugas kita menasehati. Ya. Kalau kita telah menasehati, mau dia nurut atau tidak nurut, bukan lagi urusan kita, bukan lagi tanggung jawab kita. Tanggung jawab ibu dan bapak mendidik anak, menasehati anak. Ya, dan tentu ibu sambung ini nggak sama dengan ibu asli. Dari sisi tanggung jawab itu nggak sama. Ya, kita menasehati sebagai etika baik kita sebagai seorang muslim dan anak itu pun muslim. Terlebih anak itu adalah mahram bagi kita. Ya, mahram bagi si ibu sambung tersebut. Ya. Adapun apakah dapat dosanya? Tidak. Kita punya kewajiban menasehati. Kalau dia tidak terima nasihat tersebut, sudah. Bapak aslinya pun sama, punya kewajiban menasehati. Kalau sudah dinasehati, anaknya tidak berubah, anaknya dosa, bapaknya tidak. Tapi bukan nasihat satu kali atau dua kali, terus nasehati. Karena kalau kita nasehatin orang, itu kita dapat pahala. Kita tidak diperintahkan tentang hasil akhir, nggak ada. Hasil akhir urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya tugas, dia pun punya tugas. Begitu Allah. Jika kita membenci perceraian, apakah ini tidak terima takdir? Padahal dari tema kajian ini tidak boleh menolak takdir. Bagaimana cara untuk bisa membuka hati untuk bisa menerima pinangan orang lain? Ada rasa takut untuk menikah lagi. Lihatkan dari cerita Ummu Salamah dan Abu Salamah. Ummu Salamah ini mirip sama si penanya awalnya. Ya, saya nggak mau buka hati saya lagi untuk siapapun. Datang Rasul, yakin kalau buka.
Takdir kalau udah datang nggak bisa ditolak. Jodoh kalau udah datang nggak bisa ditolak. Dan ingat ya, pada saat Ummu Salamah berucap, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ummu Salamah waktu mengatakan perkataan itu, dia membatasi kebahagiaannya sendiri. Ini salah, keliru. Jangan membatasi kebahagiaan. Saya ini bahagia kalau sama Abu Salamah. Begitu Abu Salamah selesai tidak ada bahagia. Ternyata keliru kan? Justru dengan Rasulullah SAW lebih bahagia daripada dengan Abu Salamah. Makanya untuk setiap perempuan maupun laki-laki, ya, trauma yang didapatkan itu diobati dengan menikah, dengan yang tepat, ya, dengan yang tepat. Jangan membatasi kebahagiaan kita sendiri. Jangan mau terperangkap dengan kebahagiaan semu dari yang kita miliki. Ya. Jangan dibolehkan oleh Allah SWT. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam itu tinggalnya di surga, bukan di Bekasi. Di surga semua ada, tapi merasa sendiri, bosan sendirian. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam? Hawa, istri. Nabi Adam aja masih perlu pendamping pada di surga, apalagi yang di Bekasi. Iya dong. Ya, jadi resepnya untuk membuka hati dengan orang-orang yang tepat, jangan dibatasi kebahagiaannya. Ya, Nabi Adam aja masih perlu pasangan walaupun sudah di surga, bagaimana yang di dunia? Ustaz izin bertanya, keponakan saya sekarang murtad, apakah itu takdir? Bagaimana sehatnya? Jelas itu takdir. Semua yang terjadi itu takdir. Ya, dan takdir itu terjadi agar sang penanya mendapatkan banyak pahala dengan kembali memasukkan dia dalam Islam. Ya, dia berusaha memasukkan kembali keponakannya dalam Islam. Dia ajak keluarganya membuat strategi agar si keponakannya kembali masuk Islam. Dan itu semuanya berbuah pahala yang banyak bagi dia dan keluarga. Ya, jadi kalau ada takdir yang buruk dari seseorang, jadikan itu takdir yang baik bagi kita untuk kita melihat peluang kapan kita bisa mendapatkan pahala dari situ. Ya, wallahu a'lam. Baik, bagaimana jika perilaku seorang istri tidak benar, selingkuh misalnya, sementara sudah diingatkan, dan apabila terus dilanjutkan, dosa istri pasti ditanggung oleh sang suami? Tidak ya, tadi dijelasin. Apakah kejadian ini termasuk di dalam surat An-Nisa, sementara sang istri selalu meminta pisah ke sang suami? Gini, dalam surat An-Nisa, ya, itu kesalahannya yang dimiliki para istri itu bukan kesalahan-kesalahan yang menjijikan alias dosa besar. Kalau kesalahannya selingkuh, berzina, seorang mukmin tidak pantas menikahi pezina. Mukmin ataupun mukminah. Mau suaminya kayak yang selingkuh, ya, pezina, masa mukminah dengan pezina? Masa mukmin seorang laki-laki mukmin dengan pezina? Gak bisa. Ya, terlebih ya sudah dibilang sementara sang istri selalu minta pisah ke sang suami. Nunggu apa suaminya? Ya, istrinya selingkuh, na'udzubillah. Udah diingatkan, terus dilanjutkan. Ini ini suaminya yang mesti diajak bicara. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau yang di dalam surat An-Nisa itu bukan kesalahan-kesalahan fatal. Kalau pezina itu alasan yang diperbolehkan seorang cerai, tidak sholat, berzina, dosa-dosa yang seperti itu yang menjijikkan seperti itu sah untuk diceraikan, kecuali dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam surat An-Nisa hal-hal yang biasa terjadi di dalam rumah tangga, suaminya bawel atau istrinya yang bawel, suaminya ada cuek atau istrinya ada cuek. Hal-hal ini sabar. Ya, suaminya nggak gagah lagi seperti dulu, atau istrinya tidak cantik lagi seperti dulu, sabar. Ya, fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Kalau kamu benci, bisa jadi di situ ada kebaikan yang banyak.
betul jika kematian sudah dekat ditandai dengan gugurnya daun di Sidratul Muntaha? Wallahu ta'ala, saya nggak tahu. Bagaimana cara berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana agar ridho terhadap ketetapan Allah? Kuncinya itu dalam surat Al-Baqarah 216 bagian paling akhir. Apa tadi? Yang bisa angkat tangan, ada hadiah. Bagian perempuan ya, ada panitia. Nah, siapa yang bisa angkat tangan? Kunci agar kita bisa husnudzon dengan Allah dan ridho terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ada yang angkat tangan nggak, Bu? Nggak ada. Ada, coba dipilih aja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab. Jawabannya, sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Iya, barakallahu fiik. Benar. Dan itu kuncinya agar kita harus nubah. Kamu ini nggak tahu, Allah yang tahu. Oh, itu kuncinya. Kejadian, aduh nggak enak nih kejadiannya. Iya, Allah tahu itu kebaikan bagi kamu. Kamu nggak tahu kalau ini jadi hancur kamu. Kalau ini jadi rusak kamu. Ya, jadi itu intinya tuh. Kuncinya di situ. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang mengetahui, kita tidak tahu kebaikan buat kita. Jadi pertanyaannya nggak bisa saya jawab juga ya, Bapak-Ibu sekalian. Mohon penjelasan suatu musibah dikatakan ujian atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian untuk naik derajat atau azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dilihat dari setelahnya. Ya, dilihat dari setelahnya. Apakah setelah ujian tersebut menjadi lebih baik, berarti kemarin ujian adalah musibah kemarin adalah ujian untuk naik derajat. Kalau azab, ya, menjadikan seseorang itu kadang tidak sadar dengan hal tersebut, dia tetap dalam maksiat, ya, tidak menjadikan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu Allah. Bagaimana menasihati seseorang yang jika ada hal-hal yang tidak sesuai harapan seringkali berkata atau ngedumel, nggak diizinin Allah kali? Oh, nggak diizinin Allah kali? Menurut saya kurang tepat, tapi apa kata-kata yang tepat untuk menjawabnya? Saya nggak terlalu paham dengan soalnya. Ya. Jadi perkataan qadarullah wa ma syaa fa'al, ya, ini takdir Allah dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Itu pada saat, kalau dalam sisi pekerjaannya, itu pada saat kita telah berusaha. Kita berusaha, kemudian Allah tidak tuliskan keberhasilan di situ. Maka kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi kalau dianya nggak kerja, ya, dia malas terus bilang qadarullah, malas. Enak amat, ya. Kalau kita jadi bosnya kita pecat, qadarullah dipecat. Kalau dia anak, misalnya kita marahin, kita cubit misalnya, qadarullah dicubit. Ya. Jadi nggak akan selesai kalau bicaranya atau alasannya itu adalah takdir. Ya, tidak akan selesai. Dan kita tidak boleh juga beralasan dengan takdir. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, i'malu, kalian amal, itu tugasnya. Fakullu muyassar lima khuliqa lahu. Karena seseorang itu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Ya,
Tapi inti kita adalah beramal, karena kita nggak tahu takdir kita kecuali setelah itu terjadi. Ya, jadi kalau buat alasan malas-malasan tentu keliru dengan takdir. Ya, begitu. Jadi ada pertanyaan tadi saya nggak bisa untuk jawab. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf. Ingat kaidah yang kita dapat pada pagi hari ini, jadikan kaidah dalam kehidupan kita, maka pasti akan mempengaruhi kenyamanan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.